usahakan teman-teman mempunyai yang namanya konten cadangan. Nah, cadangan itu tak mesti harus dalam olahraga ya teman-teman. Nah, dalam per-YouTubean juga kita perlu yang namanya konten cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ripai Siagian Horas. Apa kabar nih sahabat YouTuber? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Yang pastinya selalu semangat bikin konten video terbarunya teman-teman, yang tentunya berguna dan bermanfaat ya teman-teman. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas cara-cara mendapatkan 4000 jam tayang, yaitu dengan cara instan ataupun dengan cara yang cepat. Terus yang kedua, dengan cara yang murni ataupun yang alami ya teman-teman. Dari kedua cara tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan lihat videonya di playlist saya teman-teman ya, di playlist yang info seputar YouTube. Karena saya lebih memilih mencari 4000 jam tayang secara murni ataupun alami, akhirnya saya pun mempelajarinya teman-teman, mempelajari, memahaminya dari berbagai sumber informasi yang saya dapat. Nah, sebagai pemula, untuk mendapatkan 4000 jam tayang yang murni ataupun yang alami ini, saya membaginya jadi dua kategori ya teman-teman. Yang pertama kategori cara dasar, yang kedua kategori cara akhir. Nah, dari kedua kategori ini, kategori cara awal ataupun kategori cara akhir ini mempunyai step by step ataupun langkah-langkahnya masing-masing. Untuk video kali ini teman-teman, mungkin kita membahas kategori cara dasar dulu teman-teman. Nah, bagaimana step by stepnya ataupun langkah-langkahnya ya teman-teman. Step atau langkah dari kategori cara dasar ini, yang pertama kita harus menentukan topik konten kita itu teman-teman ya. Apa tentang game, apa tentang masakan, apa tentang macam-macam lah. Pokoknya fokus dalam satu topik dulu ya teman-teman, jangan dicampur aduk. Seperti pocal, kalau di Medan namanya pocal, ada minyak, ada bawangnya, ada sayurnya, pokoknya dia bercampur aduk, jangan seperti itu dulu ya teman-teman. Dan usahakan konten kita itu saling berkesinambungan, contohnya seperti sinetron, jadi dia ada episode pertama sampai episode berikutnya dan berikutnya lagi, seperti itu teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah orang yang berkunjung ke channel kita itu lebih memahami ataupun lebih cepat memahami isi konten kita itu seperti apa, channel kita itu apa isinya. Nah, kalau orang lain cepat paham dengan isi konten kita, tentu suatu saat ataupun suatu waktu, jika konten kita itu sesuai dengan keinginannya, dia akan berkunjung lagi teman-teman dan menonton video-video kita. Nah, itu fungsinya teman-teman ya. Step ataupun langkah yang kedua,
teman-teman jangan pernah bosan yang namanya membuat konten baru dan menguploadnya, walaupun tidak banyak yang menontonnya. Minimalnya 3 kali dalam seminggu, kalau bisa sih 1 dalam sehari ya teman-teman. Itu lebih baik. Fungsinya apa? Walaupun sedikit yang menontonnya, tentu itu akan menambahkan jam tayang tonton kita ya teman-teman, menambahkan jam tayang tonton video kita. Nah, coba kita misalkan saja dalam satu video itu ibaratnya yang jumlah tontonnya cuman dapat 30 menit. Kalau kita rajin mengupload video per hari, berarti dalam seminggu 7 video. Dalam satu video mencapai 30 menit jam tonton. Kalikan saja teman-teman, berarti kira-kira kita mendapatkan 210 menit dalam 7 video tersebut ya teman-teman. Nah, berarti kalau lebih banyak video lagi dalam seminggu, ya tentu lebih banyak lagi jam tonton yang kita dapat ya teman-teman. Nah, itu dia fungsinya. Pokoknya teman-teman selalu semangat untuk mengupload video terbarunya, walaupun yang menonton cuma sedikit. Nah, step ataupun langkah yang ketiga, usahakan teman-teman mempunyai yang namanya konten cadangan. Nah, cadangan itu tak mesti harus dalam olahraga ya teman-teman. Nah, dalam per-YouTubean juga kita perlu yang namanya konten cadangan yang sudah siap ataupun yang sudah ready untuk diupload ya teman-teman. Fungsinya apa? Ini berfungsi untuk mensupport langkah yang kedua tadi teman-teman. Jadi kita akan terjadwal ataupun rutin jadwalnya dalam mengupload video. Karena yang namanya halangan untuk membuat suatu konten tentu saja pasti ada ya teman-teman, tanpa kita tahu kapan halangan itu datang. Jadi fungsinya itu untuk mengantisipasi halangan ini. Nah, step ataupun langkah yang keempat dari kategori cara dasar ini, kita jangan pernah bosan belajar ya teman-teman, apalagi berhenti belajar. Teruslah belajar teman-teman, terus mencari yang namanya informasi-informasi seputar topik channel kita itu, biar kedepannya kita bisa menghasilkan konten yang lebih bagus dari konten-konten sebelumnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk belajar merehab ataupun mengedit konten kita supaya lebih bagus lagi dan bisa lebih tersampaikan semaksimal mungkin ke pendengar ataupun ke penonton, agar penonton itu puas dengan apa yang kita sampaikan dalam suatu video tersebut. Nah, itu ya fungsinya teman-teman. Yang penting kita terus belajar. Sebagai pemula jangan malas yang namanya belajar. Kita harus belajar, entah dari manalah informasi kita belajar, mungkin dari para senior, dari yang lain-lain, apa dari mana. Pokoknya intinya terus belajar, jangan berhenti yang namanya belajar ya teman-teman. Dan jangan malu juga yang namanya belajar. Itulah beberapa step ataupun langkah demi langkah dari kategori dasar menurut pemahaman saya ya teman-teman, untuk mendapatkan 4000 jam tayang yang secara alami ataupun murni. Tentu langkah-langkah tersebut mendukung kita untuk mendapatkan jam tayang tersebut ya teman-teman. Nah, kalau ada langkah-langkah ataupun cara-cara yang lebih bagus dari cara tersebut, silahkan teman-teman bagikan ataupun tuliskan di kolom komentar, supaya kita saling berbagi pengetahuannya teman-teman, biar kita
lebih semangat lagi ataupun bisa berhasil untuk mengembangkan channel kita. Jangan pelit-pelit berbagi ilmunya teman-teman. Silahkan kalau punya teman cara-cara yang lebih bagus, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman, biar saya juga belajar dari teman-teman. Intinya kita saling berbagi ilmunya biar kita juga sukses seperti para senior-senior kita ya teman-teman. Untuk kategori cara akhir untuk mendapatkan jam tayang yang murni ataupun alami, kita akan bahas di next video ya teman-teman. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang baru bergabung, bantu support channel ini dengan cara mensubscribe-nya teman-teman ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video terbarunya ke depannya. Sekian dari saya, Ahmad Ripai Siagian. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.